Dua orang saksi dari dua perusahaan distribusi minyak goreng di Kota Malang diperiksa Kejaksaan Negeri atau Kajari Kota Malang terkait mafia minyak goreng yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain saksi distributor minyak goreng yang diperiksa, Kajari juga memeriksa salah satu saksi dari Diskopindah Kota Malang yang memberikan izin pendistribusian minyak di Kota Malang. Ditetapkannya 4 tersangka kasus mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung berdampak pada 2 distributor minyak goreng di Kota Malang. Pasalnya, 2 distributor minyak goreng di Kota Malang ikut terseret dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Sejauh ini, 2 distributor minyak goreng ini masih diperiksa sebagai saksi. Kasus Pitsus Kejari Kota Malang, Dino Krismiardi mengatakan, diperiksa 2 distributor minyak di Kota Malang ini atas perintah bantuan penyelidikan yang diterima dari Kejaksaan Agung. Adanya perintah dari Kejaksaan Agung ini, tim dari Kejari Kota Malang langsung memanggil dan memeriksa orang saksi. Kedua saksi yang diperiksa adalah Direktur Utama PT DDL berinisial EC dan Regional Sales Manager PT BIMA berinisial ELST. Ditambahkan oleh Kasih Pitsus Kejari Kota Malang bahwa ada pemeriksaan terhadap kedua saksi. Saksi EC menerangkan PT DDL melakukan proses pemesanan pada PT Wilwar Nabati Indonesia. Pemesanan minyak goreng tersebut untuk selanjutnya dikirim ke PT DDL untuk didistribusikan dengan cara dijual kepada konsumen. Sedangkan terhadap saksi ELST menerapkan bahwa PT BIMA melakukan pemesanan kepada PT Musimas. Selanjutnya, PT Musimas mengirim sesuai pesanan PT BIMA. Kemudian, PT BIMA menjual ke toko rekanan melalui salesman PT BIMA. Dikarenakan tidak melayani penjual secara eceran. Surat perintah penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pemberian izin ekspor CPO atau minyak goreng ya. Dari 4 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, kami kebetulan di wilayah Kota Malang ini ada 2 distributor dari perusahaan yang mungkin komisaris atau pimpinannya sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, yaitu yang pertama dari Wilmar, PT Wilmar Nabati ya, yang kedua dari Musimas. Musimas ini 2 perusahaan inilah yang ada distribusi di wilayah Kota Malang. Ya, sampai saat ini kami sedang melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Ya, plus 1 saksi dari Disperindak terkait proses perizinan daripada 2 distributor ini. Perizinan apa? Perizinan terkait pendistribusian minyak goreng. Itu Disperindak Kota Malang. Jadi 3 saksi itu diperiksa. Ya. Sementara, selain 2 orang saksi dari distributor minyak goreng yang diperiksa, Kejari Kota Malang juga memeriksa Kepala Bidang Perdagangan Diskopindah Kota Malang terkait izin distribusi minyak di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Belum ada peningkatan kendaraan yang signifikan masuk ke Kota Batu, arus lalu lintas di beberapa titik jalan di pusat Kota Batu masih terlihat lancar pada hari kedua Lebaran. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan arus akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kunjungan ke tempat wisata. Di beberapa titik jalan masih kendaraan yang melintas terlihat lebih ramai dibandingkan pada hari kedua. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Sultan Agung, arus terlihat cukup ramai sampai dengan masuk ke Jalan Imam Bonjol. Di kawasan Jalan Imam Bonjol menjadi salah satu titik kepadatan kendaraan. Tidak hanya itu, memasuki Jalan Brantas sampai dengan Semeru dan alun-alun Kota Batu, arus juga terlihat ramai tetapi masih lancar dan tidak ada antrian kendaraan. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, di wilayah Kota Batu sampai hari kedua Lebaran ini masih lancar dan hanya di beberapa titik jalan yang ada di peningkatan arus kendaraan tetapi masih relatif stabil. Di lokasi pintu masuk Jalan Dewi Sartika atas terlihat hal yang sama. Kendaraan yang masuk dan keluar juga terlihat lancar dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan ketika kunjungan ke tempat wisata maka diperkirakan arus akan mengalami peningkatan. Sekali tidak ada. Sama sekali. Tapi pas sebelum Lebaran masih ada pada kepadatan nggak? Kepadatan baru saja ya ada sedikit. Titik mana aja? Titik Karangploso, Ya? Pasar Karangploso sampai lampu merah. Kemudian yang ke arah Batu di mana? Ke arah Batu di Bendo Ya. sebentar.
Sebentar Pak ya. Iya, iya. Tapi ini kan baru hari kedua Pak ya. Iya, iya. Kira-kira kepadatan meningkat kapan Pak? Kalau perkiraan? 2 hari lagi lah. Oh 2 hari lagi Pak ya. Iya, iya, Nanti iya. kalau waktu ketupatan kan biasanya anu ya. Apa? Hari raya ketupat biasanya rame jalannya. Ya, ramai jalannya. Ya rame Pak ya. Iya, iya, iya. Tapi saat ini penumpang masih agak anu Pak ya. Masih agak sepi lah. Lah belum anu Ya, banyak. Belum banyak. Baru silaturahmi aja Ya, lah. iya, iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki hari kedua Lebaran, kondisi Terminal Kota Batu masih relatif sepi, baik armada angkutan umum maupun penumpang. Kondisi terjadi karena sebagian sopir masih merayakan Lebaran. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu. Angkutan umum jenis mikrolet maupun L300 berbagai jurusan baik antara Kota Batu menuju Kota Malang dan Kabupaten Malang masih beroperasi memasuki hari kedua Lebaran. Terminal masih terlihat cukup lengang. Jumlah armada yang beroperasi berkurang lebih dari 50% dibandingkan pada hari biasa. Karena kondisi masih merayakan Lebaran dan penumpang pun cenderung sepi. Saat ini kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada hari kedua Lebaran masih belum terlihat peningkatan. Yang berarti dan kondisi jalan yang dilintasi angkutan umum masih lancar dan sesekali ramai. Di beberapa titik jalan tetapi tidak ada penumpang maupun antrian panjang kendaraan. Menurut salah seorang sopir angkutan umum jurusan Batu Karangploso menjelaskan sampai dengan hari kedua Lebaran penumpang masih sepi. Karena banyak warga lokal bersilaturahmi banyak menggunakan mobil dan sepeda motor. Di area Terminal Kota Batu masih terlihat angkutan umum beroperasi dengan jumlah armada yang berkurang banyak. Untuk semua jurusan, salah satunya jurusan Batu Ngantang, yang pada hari biasa sebanyak 30-an kendaraan kini hanya 10-an yang beroperasi. Libur berapa? 2 hari. 2 hari sampai sekarang Minggu mulai. sampai Senin ya masih sekarang. Sekarang masuk ya Selasa. Gimana Pak untuk jumlah armada yang beroperasi ini kelihatannya? Yang beroperasi kira-kira 10-an. Oh berarti berkurang Pak ya? Kurang. Berkurang jauh Karena Pak. libur, kalau besok normal kembali. Normal kembali. Kemarin sampai jam berapa nih angkutan umum nih? Sampai jam 5. Kemarin? Ya. Tapi penumpang memang Ya. ada tetap aja. Ada 1, 2. 1-2 ada Pak ya. Pak biasanya ramai mana Pak sebelum Lebaran sama sesudah Lebaran? Kalau saya itu pribadi belum lebaran. Lebaran ramai Pak ya. Tapi yang mudah-mudahan Pak ini kan sekarang kan pandemi juga sudah ada pembatasan dan sebagainya ya Pak ya. Mudah-mudahan lebih ramai lagi Pak ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak pedagang libur Lebaran dan tidak berjualan. Kondisi pasar Batu relatif sepi pedagang dan pembeli. Stan masih banyak yang tutup dan diperkirakan 2 hari ke depan aktivitas pasar bisa kembali normal. Beginilah yang terlihat di pasar relokasi Kota Batu. Memasuki hari kedua Lebaran, kondisi pasar terlihat lengang karena para pedagang sebagian besar masih libur. Puluhan stan pedagang masih tutup dan belum beroperasi normal. Hanya sebagian kecil yang sudah buka pada hari kedua Lebaran, khususnya stan pakaian dan sisanya pedagang makanan masih buka di bagian depan. Pada tahun 2022, di pasar relokasi Kota Batu berbeda dirasakan oleh para pedagang karena pasar cenderung tidak seramai di pasar lama, sehingga omset pendapatan pedagang pada puasa dan Lebaran tahun 2022 menurun. Menurut salah seorang pedagang mengungkapkan, salah satu kendala yang dialami pedagang dan pembeli antara lain terkait tempat parkir sehingga tidak jarang pedagang harus membawa barang dari tempat parkir ke stan cukup jauh. Di lokasi kondisi pasar terlihat lengang berbeda dengan beberapa hari yang lalu menjelang Lebaran dan diperkirakan pasar akan kembali normal pada 2 hari mendatang. Banyak yang tutup Pak, masih banyak yang Masih tutup ya? banyak, ini masih liburan. Sejak hari apa nih mulai tutupnya Pak? Sejak kemarin hari raya. Hari raya Pak. Kira-kira sampai kapan Pak ini? Perkiraan kira-kira ya sakit 2 hari lagi lah. 2 hari lagi. Pak kemarin waktu sebelum Lebaran gimana? Pengunjung ramai Pak? Sepi. Sepi? Iya. Sepi. Sepi Pak ya? Iya. Biasanya kan kalau sebelum Iya, Pak, kalau waktu di pasar belum dibangun, ya, rame. ramai Pak. Iya, iya. Kenapa Pak kira-kira? Kan orang-orang kan sudah tahu juga pasar relokasi di sini sebetulnya Pak. Ya karena itu, karena kesulitan pembeli untuk masuk. Aksesnya itu roda 4 itu parkirnya kurang memadai sehingga yang mau masuk ke sini itu kesulitan. Pak kalau dibandingkan dengan waktu di sana berkurang berapa persen penjualan? 75%.
75% berkurang. Iya. Apa ini karena masih awal apa gimana? Enggak ya, karena kondisi Oh. Iwan Hikmawan melaporkan. Hari Raya Idul Fitri membawa berkah tersendiri bagi penjual bunga tabur di pemakaman. Tradisi ziarah makam membuat penjualan bunga tabur meningkat drastis pada Lebaran tahun ini. Sudah menjadi tradisi bagi umat muslim untuk berziarah makam leluhur saat Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ziarah makam ini memberikan berkah bagi penjual bunga tabur di pemakaman umum Pesamaan Kota Malang. Sejak beberapa hari menjelang Lebaran, penjualan bunga tabur meningkat drastis. Puncaknya saat Lebaran atau setelah sholat Idul Fitri. Banyak warga atau umat muslim yang menyempatkan untuk berziarah sehingga permintaan bunga makam meningkat. Siama, salah satu pedagang bunga tabur, mengatakan bahwa dia tahun ini penjualan bunga tabur sudah kembali pulih. Selama 2 tahun lalu, penjualan bunga sepi karena adanya pembatasan akibat pandemi COVID-19. Pada momen Lebaran kali ini, dalam sehari Siama bisa menjual bunga tabur hingga 15 kg untuk satu jenis bunga. Untuk satu plastik kemasan kecil dijual dengan harga Rp5.000. Penjual juga menambahkan penjualan bunga tabur akan tetap tinggi hingga sepekan setelah Lebaran. Ini dikarenakan masih banyak warga atau umat muslim yang ziarah ke makam para leluhur mereka. Kalau dulu nggak ada kemasukan sama sekali. Bantuan nggak ada, juga penghasilan nggak ada. Tapi ya susah masyarakat kecil. Kalau sekarang udah mulai Bu ya? Ya sekarang mulai rame lancar. Ibu dalam sehari bisa berapa kilo ini? Habisnya apa? Ya, gimana? habisnya? Kalau hari raya habisnya ya bisa 10 kilo, 9 kilo, 15 kilo. Tapi kalau hari-hari biasa saya nggak jualan, saya hanya kirim mawar aja. Harganya gimana? Ada kenaikan? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mengeluhkan kondisi jalan di Kampung Baru Jalan Mendalang Wetan yang rusak parah. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar. Beginilah kondisi di Kampung Baru Jalan Mendalan Etan, Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak parah, seluruh badan aspal pecah sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut timbul bebatuan di permukaan jalan, sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain timbul bebatuan, sebagian kondisi jalan berlubang dan membahayakan pengguna jalan. Jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir 3 tahun lebih mengalami rusak parah. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga yang sering melintas di jalan tersebut berharap agar pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas terkait, segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Simon Alfredo melaporkan.